Hai guys. Oke. Kali ini kita membahas Mau tanya apa? kenapa sedikit-sedikit ditensi kalau kita ke dokter. Itu belum Mau nyala. ke puskesmas, mau ke klinik, mau ke rumah sakit, yang diukur tensinya. Kenapa sih tensi itu begitu pentingnya? Ya, tekanan darah itu penting soalnya itu bagian dari tanda vital kita, kayak nadi, kayak laju nafas, frekuensi nafas. Itu bagian dari tanda-tanda vital. Itu komponen yang menyatakan manusia hidup itulah gitu. Dan tekanan darah itu kan clue dari banyak penyakit gitu. Yang paling sering ya clue dari penyakit darah tinggi, kalau tekanan darahnya di atas 140/90 atau 140/90 atau lebih, ya itu udah kita bilang darah tinggi. Jadi itu ya bagian dari kita memonitoring tanda-tanda kehidupan seseorang itu dengan tekanan darah. Jelasin dong. Yang Jelasin di atas apa? itu apa, yang di bawah itu apa? Yang di atas itu tekanan darah sistolik, yang di bawah itu tekanan darah diastolik. Itu didapat dari tekanan darah sistolik itu tekanan yang dibutuhkan jantung untuk memompa ke seluruh tubuh gitu. Sedangkan diastolik itu tekanan saat jantung itu relaksasi menerima darah dari seluruh tubuh. Ya gampangnya seperti itulah. Jadi ada tekanan pada saat dia memompa dan pada saat dia mengisi. Kan jantung itu kan menerima darah dan memompakan darah gitu. Oh, Gitu. oke. Udah, gitu aja. Enggak sih, kalau aku sih kan berpikir kayak, oh berarti ini kayak ibarat kalau pompa itu sirkulasinya close loop ya. Ya pompa yang keluar dari pompa itu batas atasnya, karena dia close loop balik-balik kemana-mana, terus akhirnya kembali dia tekanannya drop, pressure drop. Nah pressure dropnya itu yang tekanan di bawah tadi. Iya, gitu. Nah, ada saat dia mompa, ada saat dia relaksasi. Tekanan saat dia relaksasi, tekanan saat dia menerima darah tadi ya, pengisian dari ventricle, pengisian dari bilik jantung tadi, itu disebut sebagai tekanan darah diastolik gitu. Oke. Terus kalau tekanan darah tidak dikontrol, tiba-tiba tekanan darahnya tinggi, dampaknya bisa stroke. Nah, Karena dia tidak tahu nih kalau darah tekanan tinggi, ya hidup biasa-biasa aja, dia masih makan sembarangan, itu langsung stroke. Nah itu kan problemnya itu orang sering banget kalau ditanya berat badan tinggi badan mereka bisa jawab dengan pasti gitu ya. Tapi giliran kalau ditanya berapa tekanan darahnya terus bingung gitu, nggak tahu gitu ya. Karena emang untuk mau tekanan darah kan harus punya alatnya ya, dan alatnya kan ya Nggak semua orang nggak punya. semua orang punya kan. Orang yang aware sama kesehatannya atau memang orang yang udah punya riwayat darah tinggi, atau kita harus ke fasilitas-fasilitas kesehatan baru kita bisa ngecek. Padahal itu tanda vital yang harus sebenarnya kita tahu baseline kita berapa sih tekanan darah. Karena seringkali orang dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi itu dia nggak merasakan gejala apapun sampai ada target organ yang terkena gitu, sampai ada kerusakan dari organ-organ sebagai akibat komplikasi tekanan darah tinggi tadi. Dan itu sebetulnya yang berbahaya, yang ingin kita cegah. Makanya tekanan darah tinggi itu harus diobati. Alasannya itu mencegah kerusakan dari target organ. Nah, target organnya yang terkena dampak dari tekanan darah tinggi itu ya mostly ya semua organ yang punya pembuluh darah. Contohnya kalau di otak ya, pembuluh darah otak kalau terkena ya bisa jadi stroke. Kemudian di jantung, kalau jantung dia lebih ke karena dia harus memompa melawan tekanan yang tinggi tadi, akhirnya ototnya jadi menebel. Sama kayak kalau kita angkat beban, kan otot rangka kita kan nebel. Nah, di jantung juga kayak gitu, dia harus melawan tahanan yang tinggi, akhirnya dia ototnya jadi nebel tuh gitu. Dampaknya tuh bisa jadi gagal jantung dengan fungsi pompa yang masih normal di atas 50%, tapi orangnya ya punya keluhan gagal jantung. Itu banyak banget kita jumpain.
Kemudian kalau di pembuluh darah koroner ya itu bisa jadi penyakit jantung koroner, bisa jadi serangan jantung. Di pembuluh darah yang besar lain, di aorta, yaitu aorta itu pembuluh darah paling besar di tubuh, bisa jadi melebar. Kemudian kalau misalnya nanti ada makin lama makin lebar bisa jadi pecah. Kemudian di ginjal, nyampe dulu ya, bentar, ntar lagi. Kemudian di ginjal juga bisa jadi kerusakan pembuluh darah yang kecil-kecil ya, makro-mikrovaskular, jadinya albumin atau proteinnya bisa keluar, atau yang disebut sebagai ginjalnya jadi ada kebocoran. Itu jadi banyak sekali target organ yang bisa jadi terganggu ya, atau mengalami kerusakan akibat hipertensi atau tekanan darah tinggi. Makanya sangat penting teman-teman untuk Anda mengetahui berapa baseline tekanan darah Anda, dan jika Anda mengalami hipertensi, yuk segera lakukan modifikasi gaya hidup, bila perlu konsultasikan ke dokter untuk tata laksana yang lebih komprehensif. Terima kasih. Terima kasih. Dah.